Semilir angin begitu sejuk terasa ketika siang kian terik. Lambaian ranting dan dedaunan ditingkahi deru angin yang menerpa, menghadirkan sebuah kenyamanan. Ada yang terasa hadir dalam denyut kehidupan yang kita jalani. Ada sebuah kebaruan yang konstan merayap dalam nafas di dada kita. Angin seakan menisbatkan gerak, sebuah pola, secuil lakon sebabak hidup. Angin memberikan kepada kita selajur pemahaman, atau mungkin hanya secarik pengertian kecil. Darinya generator kehidupan menemukan daya putarnya. Dengan angin, kita menemukan muaranya, yaitu gerak. Gerak menemukan ujungnya, yaitu waktu. Gerak dan waktu lalu berwujud bernama hidup. Di situ, hidup menemukan elan vitalnya, lakon dan peran yang hendak kita pilih. Mau bagaimana kita memanfaatkan hidup ini? Jawabannya bisa beragam. Ada yang sekedar menikmati hidup, geraknya menjelma dalam hura-hura, hedonisme, dan memupuk egoisme, semau gue dan menang sendiri. Ada yang mengisi hidup, geraknya mewujud pada upaya untuk memperbaiki kualitas peran dan lakonnya. Ada juga yang mensyukuri hidup, geraknya berbentuk pada kepedulian. Dirinya, keluarganya, masyarakat di sekitarnya, ia beri keteladanan. Ia menyadari gerak dan waktu akan simultan bermanfaat besar bila diisi dengan perubahan yang baik. Gerak dan perubahan yang baik tak akan bisa terjadi tanpa sebuah pengorbanan diri. Membuat diri menjadi pionir kebaikan dan konsisten dalam melakukannya, waktu demi waktu. Setelah itu, seperti orang menanam, pasti akan datang masa panen. Pasti akan ada langkah yang meniru jejak kita. Di situ, perubahan yang baik berderet ukur pelakunya, tersosialisasi dan masif, seperti sebuah kampanye yang menggetarkan hati, bersumber dari contoh, keteladanan, dan konsistensi. Tetapi, tak banyak yang menempuh jalan keteladanan dalam mengaktualisasikan gerak dan waktu. Yang banyak melenakannya menunggu tua baru melakukan perubahan dan berharap besar diikuti oleh orang-orang terdekatnya dan yang dikenalnya. Alhasil, banyak yang gagal. Seakan gerak dan waktu tak lagi bersahabat dengannya. Kemudian datanglah sebuah kesadaran. Ternyata gerak dan waktu yang berhikmat pada peran keteladanan itu tak bisa instan dan dadakan dalam sekali gebrakan. Ketika kesadaran itu muncul, gerak dan waktu telah mendekati ujung. Perubahan yang ingin diusung tersungkur di bahu renta dan pikun. Keteladanan yang ingin ditegakkan terpasung dalam segumpal daging yang disangga oleh tubuh yang renta, yang nafasnya mulai tersengal-sengal. Ketika saat seperti itu tiba, apa yang bisa diharap? Asa yang seperti apa yang hendak diwujudkan? Putus asa, bangkrut amal dan ilmu, mewujud dalam gerak dan waktu di ujung waktu. Di batas akhir sebuah pengharapan, ditarikan akhir sang nafas. Saat itu gerak dan waktu bisa jadi tak lagi milik kita. Saat itu mungkin kita sudah tak bisa menimbang dan memilih nasib, bahagia di dunia dan akhirat, bahagia di salah satunya atau hancur kedua-duanya. Saat itu pasti tiba, gerak dan waktu tersudut dan terhempas oleh beku.